Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena baru saja kita diberi taufik dan hidayah sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang sangat mulia, salat subuh dengan berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan, siapa yang ingin menyaksikan orang-orang beriman, maka lihatlah di waktu sholat subuh. Artinya sholat subuh itu adalah bagi orang-orang munafik sangat berat. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan mengajak kepada keluarga masing-masing untuk memelihara dari siksaan pada hari akhirat nanti. Kemudian kita juga diberi taufik dan hidayah saat ini mendapat kesempatan bersama-sama untuk mempelajari agama kita Islam, di mana Rasul mulai yang pertama sampai yang terakhir diturunkan oleh Allah tidak lain adalah untuk menyampaikan agama Islam yang isinya adalah agar supaya kita dapat menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Di dalam sebuah kitab, seorang ulama besar berkata, wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Perintah Allah yang paling besar itu adalah tauhid, wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirk. Larangan Allah yang paling besar itu adalah syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu adalah menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Jadi syirik itu bukan sekadar menyembah selain Allah saja, tetapi dia menyembah Allah, kemudian juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Bisa malaikat, bisa jin, bisa para nabi dan rasul, bisa orang mati, bisa jimat,
bisa pusaka. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati terhadap permasalahan ini. Kenapa? Karena ini sangat penting. Pertama, Allah menciptakan kita. Tujuannya itu hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah hanya kepadaku. Kemudian juga ternyata persyaratan masuk surga ini adalah tauhid. Artinya kalau kita dalam hidup ini yang cuma sekali ini berbuat syirik, menyembah kepada selain Allah, itu kita tidak akan masuk surga. Kemudian juga syirik tauhid ini adalah sebab dihapuskannya dosa. Jadi ini sangat penting sekali. Sebab manusia itu tempatnya salah dan hilaf. Gak mungkin manusia itu bisa terbebas dari dosa. Dosa mata, dosa telinga, hati, apalagi di zaman sekarang ini kadang-kadang sendirian di kamar itu pun tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan yang menyebabkan kita berdosa. Jadi oleh karena itu di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Yabna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya." Seandainya engkau menemui aku dengan kesalahan sepenuh bumi, tidak sedikit, banyak sekali kesalahan sepenuh bumi. Kayak kita orang menyembelih, membunuh manusia 99, genepinya 100, itu hanya membunuh, belum lagi dosa-dosa lain. Suma laki tani, kemudian dia mendatangiku, la tusriku bi syai'an, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allah Maha Pengampun. Termasuk tauhid adalah sebab datangnya ketenangan di dalam hidup. Jadi kita ini dalam kehidupan dunia banyak yang enggak tenang, gelisah, dapat musibah sedikit aja kacau, bingung, besok kada beberes aja sudah abut. Tidak seperti para sahabat dulu. Dan Rasulullah sendiri pernah dapurnya tidak berkukus 2 bulan.
Para sahabat banyak mengalami hal-hal yang seperti ujian hanya dalam urusan dunia. Tapi karena imannya tidak campur dengan syirik, maka mereka tenang. Kenapa? Ya karena mereka tawakal kepada Allah dengan kuat. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Kemudian selain daripada itu juga amalan seseorang tidak diterima kalau tidak bertauhid kepada Allah. Inilah pentingnya tauhid. Kita sholat 10-an tahun, 20 tahun, tapi suatu saat berdoa kepada selain Allah atau kita bertawakal kepada jimat, itu banyak terjadi. Belum pernah di kampung menyaksikan sendiri waktu kebakaran ada orang yang kabut teriak-teriak, "Guru tolongi aku, guru tolongi aku." Guru yang dimaksud ya saya tahu karena dia fanatik kepada guru itu. Padahal guru yang dimaksudkan tidak hadir, entah di mana. Tapi orang itu punya keyakinan bahwa gurunya itu mendengar kalau kita teriak-teriak. Kalau hadir gurunya itu, "Guru tolongi doakan supaya selamat." Itu ada apa kalau hadir. Kadang-kadang kepada orang yang sudah mati, umpamanya angin ribut, sering terjadi teriak-teriak, "Wali Saman tolongi, Wali Saman tolongi." Dan ini tidak ada. Bahkan dalam suatu kitab itu ada dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu memiliki kalimat kun. Artinya kalau dia menghendaki sesuatu jadi maka jadilah. Umpamanya menangkap batu jadi emas, maka jadi emas. Sampai-sampai di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani punya murid seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini punya anak satu, dia sangat sayang. Pada suatu hari anaknya ini mati karena sayangnya gak tahan, datang kepada gurunya, "Syekh, anakku sekomannya mati, tolongi." Dalam kitab itu dikatakan kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani terbang. Kenapa? Mengejar malaikat maut. Akhirnya duel. Malaikat maut membawa keranjang isinya roh, duel lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, kalah. Keranjangnya terbalik, rohnya tumpah, kembali kepada jasad masing-masing, akhirnya hidup. Nih. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama hebat, Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tauhidnya baik, waktu hidup dibenci, tapi setelah wafat disembah-sembah, berdoa ke sana. Ya, kurang lebih dengan orang-orang yang minta ke kuburan. Datang, aku umur Tuhan ada lagi supaya didatangkan jodoh. Aku 10 tahun dah belegi ada banakan minta anak. Aku bilang seumuran miskin minta kekayaan kepada orang-orang yang sudah mati. Dan dalam agama kita ternyata berdoa kepada selain Allah itu merupakan syirik yang paling besar. Inilah nanti yang akan kita bicarakan, dan ini masih mukadimah. Kemudian tauhid ini merupakan sebab digandakannya kebaikan atau berlipatnya pahala. Ini tauhid. Di dalam Al-Quran dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi orang yang beriman kemudian tidak syirik, tauhidnya kuat, itu kalau bersedekah Allah akan melipat gandakan. Dalam Al-Quran itu paling minim 10 kali, bisa 700 kali lipat, bisa banyak daripada itu. Dan orang yang bertauhid ini yakin terhadap balasan yang akan Allah berikan. Kita banyakkan kan ada yang ragu-ragu, umpamanya punya duit 1 juta, padahal dia perlu uang umpamanya 5 juta, berarti kurang 4 juta. Orang yang tauhidnya kuat ini kadang-kadang justru menyedekahkan duitnya yang 1 juta ini, ya paling ada sebagian atau bahkan ada yang semuanya, dengan niat yang ikhlas karena Allah. Ternyata dengan perbuatannya itu menjadi sebab Allah akan membalas sekali lagi minimal 10 kali lipat, bisa menjadi 700. Dan ini banyak terjadi. Seperti di dalam sebuah riwayat itu ada diceritakan orang yang memerlukan, ya bahasa kita tuh duit,
umpamanya 10 juta. Untuk apa? Untuk keperluan yang sangat mendesak. Nah, kemudian karena dia ini seorang yang beriman, lantas justru menyedekahkan hartanya sebanyak 100 ribu umpamanya. Dengan 100 ribu itu kemudian dia akan mendapatkan balasan sehingga dapat mencapai keinginannya. Ini di dalam agama kita dibolehkan asal hal itu ada di dalam syariat, ada dalil yang menyatakannya. Dan itu bukan menjadi tujuan utama. Tetap ikhlas hanya kepada Allah. Kemudian di antaranya lagi tauhid itu adalah sebab kita itu akan mendapatkan hidayah dan rasa aman. Kemudian mendapatkan syafaat. Di dalam riwayat ada orang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling beruntung terhadap syafaat yang engkau berikan pada hari kiamat nanti? Rasulullah pada waktu itu menjawab, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi. Jadi orang yang paling bahagia dengan syafaatku itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kan di dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa orang yang mati setelah diselenggarakan kemudian dikubur, para pelayat pulang. Dalam riwayat itu orang yang mati tadi mendengar langkah-langkah mereka. Kemudian datang dua malaikat yang disebutkan bernama Munkar dan Nakir. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan warnanya hitam kebiru-biruan. Nama Munkar Nakir warnanya hitam kebiru-biruan. Warna hitam kebiru-biruan itu adalah warna yang paling menakutkan. Lebih menakutkan dari blok siapa itu yang warnanya hijau. Jadi waktu itu kita dibangunkan. Kemudian ditanya. Pertanyaan itu sudah dapat bocoran. Ada bocorannya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ah, nyaman, aku bisa. Sudah bocor. Tetapi pertanyaan ini bukan hafalan. Ini berkaitan dengan iman.
Inilah yang kita harus waspadai. Orang munafik waktu hidup tahu sifatnya Allah, agamanya Islam. Kemudian nabinya Nabi Muhammad. Bahkan wayah ini orang-orang kafir itu pun banyak menghafal, mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar dengan fasih. Itu di YouTube, di TV banyak orang kafir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasih. Kadang-kadang lebih fasih dari orang Islam. Yang perlu diketahui, pertanyaan di kubur itu bukan hafalan. Kalau dia munafik, imannya pura-pura, man rabbuka? Siapa nih? Aku rasanya beri ingat waktu di dunia, tapi siapa nih? Sangat menderita. Tahu tapi lupa. Itu sangat mengenaskan. Pukul dengan gada terbuat dari besi sampai hancur. Dia berteriak saking sakitnya. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Di dalam hadis Nabi itu dikatakan karena kalian saling menguburkan. Kalau kalian dengar takutan. Kadewa ini menguburkan orang mati. Oleh karena itu pernah ada kejadian, entah sengaja entah enggak, waktu ada orang mati, itu kebetulan di dekatnya itu ada kuda yang diikat. Begitu pelayat menjauh, rupanya malaikat Mungkar Nakir datang, betapa man rabbuka. Kira-kira yang mati ini kada bisa jawab. Akhirnya kuda ini meringkik sampai talinya putus. Kenapa? Karena mendengar pukulan siksaan yang diberikan. Artinya apa? Supaya kita kaina bisa jawab. Sudah bocoran ada, kemudian bisa menjawab, maka kita di dalam belajar itu yang pertama sekali wajib mengenal Allah, mengenal dinul Islam, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal dinul Islam. Jangan seperti orang-orang pluralisme, semua agama benar. Ini bahaya. Kenapa? Kita harus punya keyakinan inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah itu hanya Islam. Yang lain itu sesat. Yang lain itu tidak benar. Wah, kalau gitu nggak toleransi. Toleransi itu bukan di bidang itu. Tetapi dalam pergaulan sehari-hari silakan. Berdagang dengan orang Yahudi, berdagang dengan orang Nasrani, silakan. Tapi tetap punya keyakinan bahwa agama satu-satunya yang benar itu hanya Islam. Nah, untuk itu dengan sendirinya belajar agama Islam.
dengan baik dan benar. Belajar yang baik dan benar itu gimana? Ya, kita harus mengilmui apa yang kita katakan, mengilmui apa yang kita lakukan. Jangan behetau. Ada berilmu. Ada berilmu kayak apa? Ya, berzikir sambil berzikir, ulai-ulai kayak orang mabuk, berguling-guling. Dalam Islam enggak ada. Ini demikian juga kita wajib percaya bahwa agama Islam itu sudah sempurna. Oleh karena itu nggak boleh ditambah. Mengenai mempelajari agama Islam itu memerlukan waktu yang panjang, sepanjang hidup. Aku udah tua, ada perlu lagi belajar, salah sampai mati belajar. Belajar rukun iman. Ini sudah ibarat kita adakan 10 kali pertemuan nggak selesai. Belajar rukun Islam, belajar agama itu nanti ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah. Wajib ain itu apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu wajib, umpamanya belajar wudhu yang benar itu kayak apa. Ini aja kadang-kadang kita kalau tidak mempedulikan ilmu, artinya mengilmui, ilmu di sini maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Ini bisa berwudhu itu ada benar. Nih kiri kanan, itu namanya selang-seling. Yang bujur kayak apa? Ya kanan 3 kali selesai sampai siku. Gak ada 6 sikunya ada kena air. Besok kepala gimana? Ini luas. Fardu kifayah bang kayak apa? Fardu kifayah itu diantaranya ilmu agama yang setiap pribadi itu gak wajib tahu. Umpamanya apa? Usul fikih, mustalah hadis. Itu hanya orang-orang yang ditanya, orang-orang yang berfatwa, seperti ulama-ulama wajib. Supaya apa? Karena kalau ada yang betapang kadang ngawur menjawabnya. Oleh karena itu kita yang awam ini ya ilmu agama yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan bagi kita, sholat, kemudian zakat. Kalau yang kita akan lakukan seperti umpamanya aku hendak tolak haji. Nah, di sini kita belajar. Nah, kemudian kita wajiblah mengenal Nabi Muhammad SAW. Wajib. Nasabnya secara ringkas kenal. Kemudian sifat-sifatnya, kemudian akhlaknya, supaya nantinya kita dalam hidup ini dalam semua hal berjuang untuk menjadikan Muhammad ini sebagai suri teladan. Nah, di sini juga pembicaraannya sangat luas.
Kalau orang awam warinya hendak belajar mustalah hadis, boleh, ada apa-apa, tapi kan ada wajib. Hendak belajar usul fikih, boleh, tapi kan ada wajib. Tapi untuk ulama itu wajib. Jangan sampai meletakkan diri sebagai ulama ngawur. Seperti di YouTube itu sering ucapan-ucapan orang yang dianggap ulama, tokoh. Sampai-sampai ada yang mengatakan, aku mampu mematikan, memadamkan api neraka. Dan itu ada. Sampai sekarang. Udah gigidaan. Sampai ada yang mengaku berteleponan dengan Allah. Coba. Ini benar-benar ada. Jadi oleh karena itu, ini mukadimah. Kembali kepada mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu diantaranya mengenal wujud Allah. Allah itu ada. Jadi mengenal wujud Allah, Allah itu ada. Bisa melalui ayat-ayat Al-Quran. Ada, bisa melalui ayat-ayat yang ada pada alam semesta. Seperti Abu Hanifah berdebat dengan orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Tuhan. Dia mengatakan, kalian percaya enggak? Kalau aku katakan ada kapal, muatannya hibah, singgah pelabuhan sini, singgah pelabuhan situ, singgah pelabuhan situ, kemudian mengeluarkan bermacam-macam muatan, tiba diperiksa, nakodanya ada enggak? Ada enggak tenaga ahli di situ? Wah, mustahil itu. Ini hanya apa? Apalagi alam semesta yang begitu teratur, saking teraturnya, sampai-sampai bisa orang mengetahui tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian terjadi gerhana, lamanya 6 menit. Bisa diketahui, walaupun 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena ini diciptakan oleh Allah dengan teratur yang disebut dengan sunatullah, sehingga dapat diketahui. Piannya sidik jari, halus saja sidik jari. Orang miliaran ada yang samanya. Oleh karena itu Profesor Dr. Hamka itu berkata, lihat nyiur kelapa. Apa yang kamu lihat dari nyiur? Nyiur itu adalah buah serabutnya tebal, dibungkus tempurung yang keras, kemudian dari dalamnya keluar tunas yang lunak. Tunas yang lunak bisa menembus tempurung yang tebal, yang keras, menyeruak serabut yang tebal. Dengan satu kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalian bisa tahu dengan melihat nyiur itu Allah ada. Apalagi melihat diri kita yang begini rumitnya. Jadi oleh karena itu, untuk mengetahui wujud Allah itu perlu umpamanya ayat-ayat yang ada di alam ini. Demikian juga ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Sampai jam berapa kan? Berapa menit? Jadi di dalam Al-Quran itu Allah berfirman,
Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kita manusia malah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kita ini sebenarnya diciptakan Allah. Orang-orang sebelum kamu, orang tua, ayah, nenek, terus sampai Nabi Adam, manusia pertama, itu yang menciptakan Allah. Ini bukan jadi sendirinya. Kemudian dikatakan alladzi ja'ala lakumul ardo firasau. Kemudian dia menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan. Wassama bina. Wassama abina. Dan langit sebagai bangunan. Kemudian wa anjala minas sama'i ma'an. Kemudian dia menurunkan dari langit hujan. Fa'ahroja bihi minas samarati rizqan lakum. Sebagai menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Rizqan lakum. Sebagai rizki bagi kamu. Fala taj'alu lillahi amdadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menserikatkan Allah dengan sesuatu apapun, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Allah menciptakan kamu, orang-orang sebelum kamu, menciptakan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan air dari langit. Dengan hujan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, muncullah buah-buahan sebagai rizki bagi. Artinya apa? Allah bukan sekedar menciptakan, Dia juga mengurus kamu, memberi kamu rizki. Ini bukan main-main. Oleh karena itu janganlah kalian menjadikan sekutu, andada. Ini kadang tahu dah Allah yang menciptakan, berdoa kepada orang mati, tawakal kepada jimat. Di dalam hadis Nabi dikatakan ro'a rajulan fi yadihi khalaqatun min sufrin. Rasulullah melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadhihi, apa ini?" Orang itu menjawab, "Minal wahinah," untuk menolak penyakit. Rasulullah marah, "Injiha, buang." Apabila kamu mati, lau mutta wahia alaika, jimat itu masih ada pada dirimu, qad aflahta, kamu tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Dunia, akhirat, nggak akan selamat. Kecuali bertobat. Ada enggak di masyarakat kita? Banyak. Percaya bahwa gelang dari kuningan, dari perak, kadang-kadang dari lawe. Lawe itu artinya apa? Benang lawe itu. Anak halus, awaknya panas, rancak jering, datang ke dukun. Ini minta supaya anaknya itu sembuh. Padahal wa idza maritu fa huwa yastin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Sudah dikatakan apabila kalian sakit, Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu minta kesembuhan itu kepada Allah.
Man ta'allaqa tamimatan faqad asroka. Barang siapa menggantungkan jimat maka dia syirik. Menggantungkan jimat. Jimat itu dalam artian luas bisa umpamanya supaya rumah selamat. Ada orang pernah bertanya sama saya, Ustaz, ranting dadap ditata, celupkan ke darah bekas kurban, ditanam di pintu utama. Segan apa? Supaya selamat rumah tangga. Macam maling ada berani masuk, ada terjadi kebakaran. Bukan kepada Allah bertawakal. Bertawakal, berlindung. Jadi oleh karena itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kecuali beribadah hanya kepadaku. Beribadah itu napa geram? Beribadah itu bukan cuma sholat. Segala perkataan, perbuatan, lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Cinta, berdoa, tawakal, minta ampun, semuanya ibadah. Jadi jangan sampai umpamanya ada orang kepada ziarah, baik itu di sana minta-minta, kemudian mengagungkan tempat itu. Ini adalah harus hanya ditujukan kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Minta kesembuhan hanya kepada Allah. Ini mengenal wujud Allah. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya diantaranya adalah mengenal wujud Allah. Pertama, Allah itu sebagai Rabb. Ini harus punya tauhid yang namanya tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah di dalam hal yang khusus hanya untuk Allah. Mengesahkan perbuatan Allah. Umpamanya apa? Dalam hal menciptakan alam semesta. Allah di dalam menciptakan alam semesta itu kada ada andil yang lain. Gak ada. Seperti umpamanya, wah, Tuhan itu ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan yang terang, ada ada yang menciptakan alam semesta itu namanya umpamanya Brahma. Alam ini bisa rusak, yang tukang rusak adalah Siwa. Bisa baik, yang tukang baiki Tuhannya namanya umpamanya Wisnu. Kalau kalian nanam padi, yang menumbuhkan, yang memelihara namanya Dewi Sri. Oleh karena itu ada suatu daerah yang ya Islam juga, tapi tauhidnya enggak benar. Akhirnya yaitu mereka kalau bertanam apakah mengirim sesajen. Itu siapa? Dewi Sri, supaya subur ini diandang di tangan. Ya, mudah-mudahan lain waktu dapat kita lanjutkan. Ada nantinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu belum lagi mengenal Islam, mengenal Nabi Muhammad, apa kewajiban yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.